api ini digunakan. Begitu banyak tambang di Aceh yang tidak mensejahterakan rakyat dan hanya menghancurkan lingkungan. Rakyat harus tahu hak-hak mereka. Mereka berhak untuk dengan hidup yang baik. Mereka berhak untuk sumber daya untuk kelanjutan hidup mereka akan datang. Mereka berhak untuk mendapatkan pelayanan-pelayanan yang penuh dari pemerintah. Tapi, marilah kita meyakini bahwa kepastian melestarikan lingkungan tidak akan mungkin bisa dicapai ketika tambang justru menjadi pilihan. Untuk berolahraga. Walaupun seperti itu, masyarakat di sini, termasuk saya pribadi, itu sudah melakukan berbagai perlawanan terhadap perusahaan ini supaya perusahaan ini memihak kepada masyarakat. Kita punya hak yang sama, punya tanggung jawab yang sama, negara kita punya sama, kita bicara demokrasi kita sama. Jangan hukum itu hanya buat satu orang saja, kemakmuran hanya bagi pribadi orang saja. Kalau bicara kemakmuran, kecamatan lu ya sekecamatan, bicara kemakmuran Aceh besar, Aceh besar. Yang jangan seperti sekarang, kita makan nggak kenal siapa perusahaan dari mana, yang kerja di situ siapa, direkturnya orang mana, bahkan bukan putra Aceh, menikmati hasil kekayaan kita di sini. Jadi imbasnya masyarakat yang rasakan. Bahkan sering juga terjadi sekarang cekcok terjadi di masyarakat gara-gara adanya perusahaan si A menyalahkan si B, si B menyalahkan. Itu terjadi konflik horizontal. Tambang ini cukup menyusahkan kami, apalagi keadaan sekarang ini ekonomi kami cuma di sungai, di laut, dan di sawah yang utama. Jadi kami habis sawah ini, habislah timbang kami. Jadi kami selaku masyarakat ini jangan sampai ketiga kali. Pertama konflik, yang kedua tsunami, yang ketiga jangan sampai ada banjir bandang lagi. Kami mengharapkan kepada pemerintah, khususnya pemerintah Aceh, yang umumnya pemerintah Indonesia, jangan sampai kami melarat yang ketiga kali. Kita jangan terzalimi, terjajah di negeri kita sendiri yang namanya Aceh. Kita menyarankan bahwa ikuti kaidah aturan-aturan yang disepakati di dalam undang-undang dan regulasi yang ada. Jadi tidak bisa juga bermain-main dengan aturan. Nah, kemudian sampaikanlah yang benar itu kepada masyarakat tentang efek tambang seperti apa. Yang kemudian juga bagi pengusaha itu juga harus mematuhi ketika misalnya proses eksplorasi, proses eksploitasi selesai, maka biaya-biaya reklamasi itu harus jelas dan melakukan rehabilitasi dulu terhadap sumber-sumber yang ada. Jadi jangan lagi melakukan tambahan wilayah konsesi kalau kemudian wilayah ini tidak katakanlah diperbaharui, direhabilitasi secara baik. Walaupun kita tahu bahwa secara reklamasi belum tentu ada jaminan wilayah itu subur ya, belum tentu. Jadi ini yang kita harapkan dan masyarakat juga seharusnya kuat, punya peranan yang kuat di dalam memahami dan memastikan bahwa wilayah yang dia diami itu bisa dijadikan wilayah yang baik bagi keselamatan lingkungan hari ini dan di hari akan datang. Kalau memang semuanya sudah mengetahui bahwa ada dampak yang cukup berbahaya ke depan, maka bagaimana memastikan ada suara bersama bagi masyarakat, yang itu bisa dikatakan suara masyarakat lo. Makanya ketika misalnya ada dalam wilayah itu secara mutlak mengatakan tolak, sebenarnya yang kecil-kecil ini juga tidak bisa memaksakan diri. Itu yang sebenarnya harus kita sampaikan. Kalau seandainya tadi ada petambak yang merasa terganggu, petani sudah terganggu, saya pikir ini yang harus dipastikan menjadi suara masyarakat Long. Sebenarnya masyarakat Long terima nggak tambangnya? Kalau memang secara bulat masyarakat Long menolak, maka ini harus disampaikan mulai kepada camat, bupati, dan juga kepada legislator setempat. Dan kemudian ini menjadi sebuah inisiatif bersama bahwa masyarakat yang didukung oleh pemerintah mengatakan bahwa hari ini kami mengatakan tidak lagi menerima kehadiran tambang di wilayah kami.